Jadi belakangan ini banyak berita yang dipostingkan ataupun diceritakan tentang peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Tangkuban Parahu adalah suatu gunung ataupun hamparan alam yang sama dengan tempat yang lainnya, yang artinya dimanapun yang namanya alam tidak bisa ditaklukkan oleh manusia, tidak bisa diatur oleh manusia. Begitupun dengan Gunung Tangkuban Parahu yang sekarang sedang diberitakan ada peningkatan aktivitas di Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Tangkuban Parahu adalah suatu gunung api yang masih aktif dan memang betul akan masih bisa untuk erupsi kembali. Tetapi terlepas dari semua itu, apabila semua kabar berita itu sesuai dengan fakta yang ada, siapapun tidak boleh membantahnya, karena itu alam dan memang harus diberitakan, karena ini menyangkut dengan keselamatan banyak orang. Tetapi terkadang semua berita itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga di beberapa postingan, di beberapa berita, saya bersikeras membantah semua itu dengan memperlihatkan bukti-bukti yang ada sesuai fakta yang ada, dengan apa yang kita bisa lihat dan kita bisa dengar setiap hari di Gunung Tangkuban Parahu. Lalu kenapa ketika muncul berita-berita seperti itu saya selalu membantah? Yang pertama, karena memang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua adalah dengan berita tersebut akan menimbulkan keresahan, kegaduhan, dan ketakutan banyak orang. Dan yang ketiga adalah erupsi 2019 adalah erupsi terakhir di Gunung Tangkuban Parahu. Jadi sedikit kita tarik cerita bahwa saya telah berada di Gunung Tangkuban Parahu sejak tahun 2012, yang artinya sampai tahun 2026 ini mungkin kurang lebih saya sudah 14 tahun berada di sini. Berbicara tentang erupsi 2019 sebetulnya bukan kali pertama untuk saya melihat ataupun menyaksikan erupsi di Gunung Tangkuban Parahu. Karena di tahun 2013, di tahun 2014, dan di tahun 2015, Gunung Tangkuban Parahu mengalami erupsi. Akan tetapi sangat jauh berbeda sekali dengan erupsi di tahun 2019. Dulu di tahun yang berturut-turut itu kita pernah tutup 1 minggu, pernah tutup juga 2 minggu, paling lama di 2015 kita pernah tutup sampai 1 bulan full. Akan tetapi erupsi yang dihasilkan sangat jauh sekali dengan apa yang terjadi di tahun 2019. Jadi di tahun 2019 itu, yang artinya adalah kali keempat untuk saya menyaksikan erupsi Gunung Tangkuban Parahu. Akan tetapi
apa yang terjadi di 2019 itu sangat jauh sekali dari prediksi kami semua yang ada di sini. Karena sebelumnya kita tidak pernah menyaksikan erupsi sebesar itu. Dan di 2019 itu saking besarnya erupsi yang dihasilkan dari Kawah Ratu sehingga saya pun sudah tidak bisa berpikir panjang lagi, yang mungkin sudah jelas keselamatan saya terancam. Jadi dari sanalah mengapa saya selalu membantah ketika ada kabar-kabar berita yang tidak sesuai dengan fakta. Sesuai pengalaman saya di 2019 tersebut yang pernah menyaksikan secara langsung. Jangankan untuk melihatnya kembali terulang seperti itu. Sampai hari ini pun terkadang kalau saya teringat tentang hal itu masih menyimpan trauma yang cukup dalam. Karena pada saat itu yang kita hadapi memang betul-betul alam liar dengan keliarannya. Tidak ada alasan, tidak ada waktu, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi itu semua. Dan itulah alasan ketiga saya kenapa saya selalu membantah ketika ada berita-berita yang diberitakan seperti itu. Akan tetapi terlepas dari semua itu, kita harus mengakui dan kita pun harus menyadari bahwa sampai hari ini Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung api yang dinyatakan masih aktif, yang memang walaupun kita tidak pernah menginginkannya, mungkin di waktu selanjutnya masih bisa kemungkinan terjadi erupsi lagi. Hanya saja kita tidak mengetahui waktunya kapan dan kejadiannya akan seperti apa. Akan tetapi untuk kita semua bisa diambil hikmah dan berkahnya bahwa alam yang setiap hari kita bisa lihat, kita bisa nikmati, mempunyai sisi lain yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu maka dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga alam, melestarikan alam, dan menghormati alam. Karena ketika kita sudah bersatu dengan alam, alam pun akan sama, membalas hal yang baik, menyayangi kita kapanpun dan dimanapun. Baiklah kawan-kawan semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, sedikit cerita pengalaman tentang diri saya pribadi yang telah memang saya lewati di beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang kita bersama-sama berdoa agar semua yang terjadi di 2019 tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Salam dari kami Jelajah Tangkuban Perahu. Nanti kita akan bisa sambung cerita lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat jelajah semua yang masih selalu setia mengikuti video-video yang ada di Jelajah Tangkuban Perahu.